Tak bakal kalah hadapi klaim sepihak Cina, TNI AL segera bangun pangkalan baru di Kepulauan Natuna. TNI Angkatan Laut sedang mempersiapkan diri untuk membangun pangkalan baru di Pulau Natuna. Wilayah Natuna memang sudah selayaknya mendapat penjagaan ketat dari TNI dan Bakamla karena daerah ini rawan terjadi konflik dan merupakan salah satu perbatasan terluar di Indonesia. Apalagi wilayah perairan Natuna juga sering dilalui oleh kapal-kapal asing dan tak jarang banyak nelayan ilegal dari luar negeri yang menangkap ikan di perairan Indonesia ini. Konflik di Natuna juga rawan memanas akibat adanya klaim sepihak oleh Cina yang bersikeras bahwa Laut Natuna Utara adalah merupakan wilayah negara mereka berdasarkan klaim Nine Dash Line. Dikutip Zona Jakarta dari laman TNI AL, pihak-pihak yang berkepentingan sudah melakukan survei pembangunan pangkalan baru di Pulau Natuna pada Rabu lalu. Dalam kegiatan survei tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Asisten Logistik Kasal, Laksamana Pertama TNI Rahmat Hartoyo beserta tim Mapsal, dan didampingi dan Lanal Ranai Kolonel Laut P. Dovir. Rencananya TNI AL akan membangun pangkalan markas Komando Pangkalan Utama, Lantamal, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Fasarkan di wilayah Kepulauan Natuna. Rahmat mengatakan bahwa pembangunan pangkalan baru ini sangat penting karena menjadi salah satu upaya menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Dengan adanya rencana pembangunan pangkalan ini, maka mempermudah mobilisasi militer dan penyaluran logistik, kata Rahmat. Selama survei berlangsung, tim perwakilan dari TNI AL mengunjungi beberapa desa antara lain Desa Cembaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Desa Sabang Mawang, dan Desa Sabang Mawang Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, serta meninjau beberapa pembangunan sarana perkantoran dan prasarana berupa water treatment plant tipe SCR, fas labu di Selat Lampa Natuna, meninjau JWT, groundwater tank di Sabang Mawang, markas Komando MELS dan Rumdis Lanal Ranai, serta Makompi Komposit Marinir. Kehadiran pangkalan baru TNI AL juga diharapkan mampu menambah kekuatan TNI AL di sekitar Natuna. Hal ini juga merupakan perwujudan dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono, dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pangkalan TNI AL. TNI AL bekerjasama dengan jajaran TNI Matra lain dan Bakamla untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia di wilayah perbatasan terluar wilayah Natuna. Indonesia saat ini berada di tengah-tengah dua kekuatan besar, yakni China dan AUKUS, koalisi antara Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri sempat menyuarakan ketidaknyamanannya dengan rencana AUKUS yang mendukung Australia membangun kapal selam nuklir yang juga ditentang Cina. Tapi di sisi lain Indonesia terus diprovokasi Cina di Laut Natuna Utara yang juga menjadi salah satu pertimbangan AUKUS untuk menggabungkan kekuatan menentang. Tapi di sisi lain Indonesia terus diprovokasi Cina di Laut Natuna Utara yang juga menjadi salah satu pertimbangan AUKUS untuk menggabungkan kekuatan menentang Tiongkok. Dikutip zonajakarta.com dari abc.net.au, kekuatan Indonesia pun belum bisa membendung China saat ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Penelitian Lowy Institute Australia, Harvey Lee Maheu. Harvey melihat AUKUS sebenarnya dibentuk untuk menyeimbangkan kekuatan militer di Asia Pasifik agar tak jomplang ke China. Lebih bergantung pada kapasitas dan kemauan Amerika untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan militer di Asia dibandingkan membendung kebangkitan China, katanya dikutip dari amb.net.au. Harvey melihat kembali kapasitas Australia mempertahankan pengaruhnya di Papua Nugini juga tergerus China. Tapi investasi di Indonesia saat ini lebih diprioritaskan ketimbang ke Papua Nugini. Kami berinvestasi lebih banyak ke Selandia Baru daripada banyak negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia, ujarnya. Tujuan investasi ini jelas agar Indonesia setidaknya netral saja dalam urusan AUKUS versus China. Karena sekali lagi Indonesia belum mempunyai kemampuan militer menyaingi China. Namun demikian dicatat Indonesia seperti semua tetangganya di Asia Tenggara tidak memiliki kekuatan militer yang diperlukan untuk menghadapi China, kata Harvey. Harvey menyarankan Indonesia dan Australia meminta bantuan saudara tuanya yakni Jepang untuk menekan China di sisi Asia Timur. Jepang sendiri sedang menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Demikian AUKUS makin pede menghadapi China di Asia Tenggara. Kekhawatiran jika Indonesia menjadi sasaran penyerangan koalisi Amerika AUKUS atau China jika perang kedua negara meletus menjadi fokus utama. Namun rupanya Indonesia tak sendirian. Dikutip zonajakarta.com dari Ring Times Bali, jika Indonesia diserang China atau Amerika saat perang,
4 negara berikut disebut-sebut tak akan tinggal diam. Berikut 4 negara yang akan membela Indonesia seandainya negara ini diserang oleh 2 negara raksasa yang disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih dan kuat. Simak ulasannya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Prajurit Tangguh. Yang pertama, Rusia. Sejak era Bung Karno, hubungan baik Rusia dengan Indonesia sudah terjalin dengan baik. Indonesia tidak hanya sekali mendapatkan bantuan senjata dari negara yang dipimpin Vladimir Putin ini. Bahkan saat Bung Karno memimpin negeri ini, Bung Karno disambut hangat oleh warga Rusia yang mengenalnya. Saat Kisruh Irian Barat Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari Rusia hingga Belanda menyerah dan akhirnya Irian Barat tetap berada di NKRI. Di masa kini, Indonesia banyak membeli senjata dan pesawat tempur dari Rusia. Kerjasama dalam hal keamanan dan latihan bersama masih terus dilakukan. Yang kedua, Jepang. Jepang merupakan negara yang paling mungkin menjadi negara sekutu negara Indonesia. Ia pasti akan membantu Indonesia andai Indonesia diserang oleh China atau Amerika. Jepang akan mengirimkan banyak pasukannya. Meski di masa luar negeri ini pernah dijajah Jepang, namun kini Indonesia dan Jepang sangat erat hubungannya. Dalam hal ekonomi, banyak produk Jepang masuk ke negeri ini, apalagi produk otomotif yang didominasi oleh negeri Sakura ini. Beberapa bulan kemarin Jepang juga sudah memberikan hibah sebuah kapal patroli. Di tengah pemberitaan hebohnya kapal Cina yang masuk ke Natuna, pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk mengembangkan sentra kelautan dan pengembangan sentra perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia termasuk Natuna. Yang ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi tentu saja tidak akan membiarkan jika Indonesia diserang di masa depan, alasannya karena negeri ini jumlah umat muslimnya terbanyak di dunia. Otomatis jika itu terjadi, pemasukan dalam hal ibadah haji dan umrah akan menurun drastis. Selain ibadah haji, negeri Raja Salman ini cukup banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke negeri Arab itu. Dalam bidang pertahanan, Indonesia sudah menandatangani kerjasama di bidang pertahanan.